Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartini, JGP Angkatan 9 dari SD Negeri Menjangan, Kabupaten Batang, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4A6 mengenai praktek segitiga restitusi. Tugas demonstrasi kontekstual melakukan praktek segitiga restitusi bersama murid untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Yang kedua, berprinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Berprinsip bahwa setiap perilaku dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan keyakinan intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut kasus yang pertama. Pada hari Jumat jam pertama, ada seorang peserta didik yang bernama Alivia Azhara terlambat datang ke sekolah. Alivia terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengikuti pelajaran. Tahu mengapa Mbak Alivia dipanggil ke sini? Karena saya datang terlambat. Nanti Mbak Alivia berangkat pukul berapa? Pukul 7:20. Lalu Mbak Alivia tahu sekolah kita itu masuk pukul berapa? Pukul 7. Nah, kira-kira kalau Mbak Alivia datang ke sekolah pukul 7 dan sekolah masuk pukul 7, apakah Mbak Alivia sudah tepat waktu? Belum Bu, berarti saya terlambat. Perlu Mbak Alivia ketahui, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah, sehingga terlambat masuk ke kelas. Namun, guru tidak mencari siapa yang melakukan kesalahan, tapi kita mencari solusi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Mengapa Mbak Alivia tadi terlambat datang ke sekolah? Karena saya bangun kesiangan Bu. Mengapa kok bisa bangun kesiangan? Karena tadi malam saya main HP sampai larut malam dan lupa waktu. Oh, gitu. Jadi Mbak Alivia datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Kok bisa bangun kesiangan? Karena Mbak Alivia semalam begadang main game sampai larut malam hingga lupa waktu. Apakah datang terlambat ke sekolah itu memenuhi keyakinan kelas kita Mbak Alivia? Tidak Bu, berarti saya melanggar keyakinan kelas Bu. Mbak Alivia masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Di dalam kelas tidak boleh berangkat terlambat. Oke, lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ya, betul. Karena masih ingat keyakinan kelas, lalu langkah-langkah
apa yang Mbak Alivia lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Tidak main sampai larut malam. Ya. Memasang alarm supaya tidak bangun kesiangan lagi. Oke, kapan hal itu akan Mbak Alivia lakukan? Mulai nanti malam. Baiklah, Mbak Alivia sudah berusaha menjadi anak yang baik. Guru hanya bisa mendoakan. Semoga Mbak Alivia menjadi anak yang selalu mematuhi aturan di sekolah dan mematuhi kesepakatan kelas. Baik, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Mbak Alivia. Kasus yang kedua, pada saat jam pelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan ulangan harian. Peserta didik yang bernama Mbak Fani tertunduk. Saya pikir dia tidur, lalu saya menghampirinya. Ternyata Mbak Fani sedang makan di dalam kelas saat ulangan berlangsung. Sekarang ulangan dulu ya. Yuk siap, nomor 1. Mbak Fani tahu mengapa Mbak Fani dipanggil ke sini? Apakah kamu tahu makan saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah, Bu. Ibu juga tahu makan itu suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Apakah kamu tidak sarapan, Mbak Fani? Tidak, Bu. Mengapa kamu tidak sarapan? Bangunnya kesiangan. Oh, kok tidak sempat sarapan? Memangnya kenapa tadi? Karena bangunnya kesiangan, sehingga saya buru-buru berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oh, gitu. Nah, apa yang kamu lakukan benar? Kamu buru-buru berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat ke sekolah. Tapi yang kamu lakukan makan di kelas itu tidak benar. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih, Bu. Kita tidak boleh makan di kelas, kita harus menghargai orang lain. Kamu makan di kelas, apa kamu sudah menghargai orang lain? Belum, Bu. Ibu tidak mau mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita sama-sama mencari solusi supaya kamu tidak makan di kelas lagi. Ya, Bu. Saya akan sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Mulai kapan Mbak Fani akan memulai hal-hal itu? Mulai besok, Bu. Ya, baik. Bu Guru harap mulai besok kamu sarapan dulu dari rumah supaya waktu pelajaran Mbak Fani tidak makan di kelas sehingga Mbak Fani bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, kalau sudah silakan kembali ke kelas Mbak Fani. Mbak Fani tahu mengapa Mbak Fani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Azhara. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Sri Hartini sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami, yaitu terlambat datang ke sekolah. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farita Dikirani dari SD Negeri Jalan. Tadi saya dipanggil Bu Sri Hartini karena saya makan di kelas. Tapi Bu Hartini tidak memarahi saya, malah mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Hartini. Mulai besok saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.